Santri wala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah Syekh M. Berjaya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kita sudah ketemu ya. Iya. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, yang saya katakan kalian selaku CPP angkatan 10 ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi mengenai visi dan gagasan perubahan sekolah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasbi Suryana. Saya sebagai pendamping dari Pak Nanto. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini itu ada 5 sebenarnya. Kita nanti mengantar video diskusi, yang kedua merumuskan kalimat kumpang dan melihat visi sekolah. Ibu Bapak diskusi bersama-sama. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan ke depannya. Yang terakhir adalah untuk baik Bapak Ibu, pertemuan hari ini sebenarnya tujuannya dari untuk mendiskusikan visi yang berpihak kaum murid. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Pak Dian ini sudah belajar mengenai tentang visi dirinya di modul ya, kemudian di lokal karya pun sama. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian belajar dari Pak Dian untuk bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan visi dirinya dalam sekolah. Kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini menjadi refleksi kita bersama mengenai visi yang ada di sekolah, apakah sudah berpihak kepada murid atau hanya masih prosedural gitu ya. Nah, kita sama-sama mencermati. Tentu di kegiatan ini bukan untuk merubah visi sebenarnya, tapi untuk melihat visi sekolah, visi kajian, dan visi kita bersama nanti dan menjadikan refleksi. Baik, catatan dari saya selama proses diskusi ini, nanti kajian itu harus dokumentasikan dengan baik. Tidak harus full bagian sebenarnya, bagian ini saja. Kalau sekarang saya lebih fleksibel, waktu juga nggak apa-apa, yang penting ada kepala sekolah lagi ngomong aja dari sini, oke. Ya, sebenarnya kalau sekarang kemudian lagu-lagunya jangan lupa. Kemarin di beberapa sekolah lagu-lagunya lupa ya, katanya lagu-lagunya nggak ada ya. Tapi dibuat lagu-lagunya, ini harus hari ini dan juga ngomong. Itu saja dari saya. Oke. Adapun susunan acara, saya serahkan ke Pak. Begitulah susunan pengantar dari saya. Selanjutnya kegiatan hari ini seluruhnya saya serahkan kepada Pak Dian. Saya hanya sebagai pengantar saja. Terima kasih. Kalau itu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu sudah setia lebih dan SMP. Terima kasih Bu sudah hadir. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Hasbi selaku PP saya dan rekan-rekan sekalian guru SMK di Berjaya yang selalu mendukung saya. Terima kasih saya ucapkan dan sudah hadir di sini dalam acara diskusi perubahan visi dan prakarsa perubahan
Adapun untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara berikutnya adalah untuk memperkuat rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan dibantu sama Bu Bulan, pada bulan saya persilakan. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan. Untuk acara berikutnya, sambutan dari pimpinan kita dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Padujaya kepada Ibu Sita Setia Devi SIP, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasbi, boleh semuanya Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Hasbi, selamat datang ya sebagai bapaknya kajian. Selamat datang mau hadir ke SMK Negeri Padujaya yang apa adanya seperti ini. Untuk mendampingi, mengarahkan, membina, menemani kajian dalam rangka PKB-nya ya Pak ya. Kalau dari kepala sekolah saya mengharapkan peningkatan kompetensi kajiannya sebagai guru ya. Mudah-mudahan bisa support terus Bapak harus dan memberi kajian untuk sampai ke level yang karya yang baik dan ke depannya dengan kami. Salawat serta salam kita hilangkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Bapak Ibu guru yang hadir di sini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan Haji duluan senior kita ya di GP Bapak sudah duluan hadir terus di setiap GP adik-adiknya yang dipersilakan bulan mendukung. Terus yang tidak pernah bosan, yang selalu ikutan terus support kita kalau ada event yang CGP itu kita ada Pak Sofian, ada Purana, Bulan, pikirannya ini biasanya berapa orang ya Pak? Ya, biasanya lebih banyak apa aja? Lagi kawas, apa lagi ada PDB ya, jadi biasanya ramai biasanya. Tapi tidak mengurangi rasa
hikmah kita untuk terus berbagian. Saya sekali bagian dengan DPR yang sebelumnya. Jadi untuk isi Padian itu sudah melihat terbaru kemarin saya minggu kemarin meskipun tidak maksimal, tapi sudah existing PR ya Pak ya. Terus juga melihat yang teman-teman sebelumnya juga, insya Allah lebih clear lagi isinya kajian, bisa lebih pede lagi menyampaikan kajian maksudnya gimana sih buat sekolah ini, pasti untuk ngasih masukan kritikan yang membantu saya sebagai pimpinannya gitu ya. Insya Allah saya akan melayani kajian terbuka, disampaikan saja apa yang menjadi harapan kajian ke sekolah ini dan khususnya ke saya. Mungkin itu saja Bapak, mudah-mudahan lancar kajian, semangat terus, semoga sudah sering support ke saya, baik itu dari Kepasok maupun di SDP. Tapi nggak nyampe ya Pak, kajian sudah pernah kasih tertekan, cuman kajian tentu saya ini kemana gitu, dan ini amanah. Terus saya juga masih Kepala sekolahnya nggak pernah, gue dikerjain ini gitu, terus ini saya kerjain, nggak pernah apa, nggak jatuh banget lah gitu ya, tetap kita ya kan kalian juga kamu punya bekas sekolah yang malas ya Pak, jadi saya harus sebagai sendiri juga. Insya Allah ini baik. Alhamdulillah sampai selesai Pak. Kalian sehat terus, dan mudah-mudahan lancar semuanya. Kita berdua lulus lah, ini sudah haji sama beliau. Saja Bapak, mohon kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah SMK Negeri Batujaya yang sudah melakukan acara berikutnya. Masuk ke acara inti. Sebelum ke acara inti, acara diskusi kita eskuiti dulu ya. Ada yang lain ya. Eskuitinya saya buatnya siapa yang bisa menjawab? Cluenya 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Selandia Baru. Bulan Februari pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi ke mana? Ada yang bisa nggak? 1 tahun 12 bulan. Bulan pertama pergi ke Selandia Baru. Bulan kedua pergi ke Maret. Bulan Maret pergi ke mana? Enggak. Oke. Bulan April? Enggak. Enggak apa-apa, teman aja. Bulan April kemana Pak? Oh iya. Jadi 1 tahun 12 bulan. Jadi bulan pertama itu berarti bulan ke-1 ya. Ke-1 itu Selandia Baru. Bulan kedua berarti 2 Februari itu bulan kedua. Berarti hurufnya D, Denmark. Bulan ketiga Tokyo. ya bisa enggak juga lebih dekat mungkin ada ya. Oke, itu untuk supaya mencairkan suasana aja mungkin ya. Lanjut sebelum kita memahami suatu visi dari suatu sekolah atau visi kita akan ada penayangan atau ilustrasi dari cerita video berikut.
Baik, terima kasih itu video ilustrasi dari Benak ya. Dari video itu apa yang dapat kita ambil hikmahnya atau apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang bisa memberi tanggapan? Jangan apa Bu? Jangan sombong. Iya. Terus kalau ada lagi? Oke, ada deh. Kenali potensi diri. Baik. Ada lagi? Mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebelum kita atau awalnya si Bernard itu kan melihat ini ya, apa namanya? Melihat gunung es. Dia pengen pergi ke atas gitu ya. Untuk melakukannya, benar kata Pak Dede, kenali dulu potensi diri apa yang kita miliki gitu. Tapi berusaha, semakin berusaha, dia semakin ada aja gitu halangannya. Tapi terus berusaha dan semangat terus sampai akhirnya dia punya cara tersendiri. Mungkin kalau dalam pembelajaran dia punya metode-metode dari guru ya, misalkan punya metode-metode yang pas atau yang cocok dengan siswa itu sendiri. Mungkin dicoba, bukan percobaan juga sebenarnya. Jadi setiap metode diajarkan apa yang cocok, karena untuk memberi pembelajaran ke anak itu, kita sebagai pendidik itu tugasnya menuntun ya, menuntut sesuai dengan padat alam dan padat zaman. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun setelah dia di atas itu cobanya makin berat biasanya. Namun pada akhirnya kalau dilihat di sini dia diatur juga seperti itu. Mungkin kalau seumpama kita kaitkan dengan visi, apa sih itu visi? Visi itu adalah pandangan ke depan. Atau mungkin kalau ketika kita waktu SD sering ditanya sama guru kita atau sama yang lain, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Gitu ya. Dengan PD-nya kita menjawab pengen jadi sesuatu yang kita inginkan nantinya gitu, di masa depan. Ada yang pengen jadi
abri lah, pilot lah, guru misalkan ya gitu ya. Jadi itu suatu visi. Kalau kita telah sekarang, pandangan ke depan itu anak kita itu mau dibawa kemana gitu, khususnya di sekolah. Jadi gambaran di anak kita di masa yang akan datang itu seperti apa, maka kita buatlah suatu dalam bentuk visi. Dan dalam membuat sebuah visi perlu adanya kalimat rumpang ya. Jadi kalimat rumpang itu kalimat yang belum sempurna, yang harus kita sempurnakan mungkin dalam bentuk visi. Untuk mengisi kalimat rumpang, yang pertama kita akan membuat kalimat rumpang. Kita bersama-sama akan mengisi kalimat rumpang. Saya akan membagikan ini apa? Bagikan nanti diisi sesuai dengan pertanyaannya ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, murid yang kita impikan itu ke depan itu mau seperti apa? Jadi untuk yang pertanyaan pertama bisa diisi di ini ya, di kolom pertama. Terus kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang ketiganya, di sekolah kita mengutamakan yang keempatnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang nomor 5-nya, kita warga sekolah ini yakin untuk, dan yang ke-6-nya, kita dan warga di sekolah ini paham ya. Dikasih nomor aja ya Bapak Ibu. Juga bebas boleh warna kuning ya, oranye ya. Terakhir warna kuning aja ya.
Oke, yang sudah bisa langsung ditempel di sini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama jadi di dalam kalimat rumpang ini kita akan jadikan satu menjadi sebuah visi bersama gitu. Atau kita belajar membuat visi dari suatu kalimat rumpang. Paham bahwa ya paham bahwa ini animasinya next slide dan paham bahwa Oke, sambil menunggu mengisi kalimat rumpang ya, saya bisa untuk mengkonfirmasi jawaban yang Pak Dede buat ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Pak? Tanggapan Bapak? Ya, sesuai dengan pilihannya Bapak Jokowi ya, kita harus menjadi negara maju di tahun 2045. Bisa dipastikan bahwa murid yang kita ajari ini sekarang akan menjadi penerus kita. Jadi saya ingin anak murid-murid kita itu
menjadi penerus sebenarnya. Itu aja. Tapi penerus yang seperti apa? Di situ udah tulis bahwa penerus yang sesuai dengan komponennya, sesuai bidangnya, dan apa itu saya lupa. Bermartabat. Bermartabat. Karena kriteria negara maju mungkin jauh dari korupsi itu kan, jadi harus tipe-tipe generasi yang bermartabat. Luar biasa, seperti bicara Terima kasih jawabannya cuma luar biasa sekali. Jadi Pak Dede memimpikan murid-murid yang menjadi penerus bangsa yang berkepribadian baik dan bermartabat. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Beradaptasikan pada Saya biasa banyak ngomong begini, petang sedikit. Itu maksudnya kan sama Mas Sofian. Mas Sofian saya habisin gitu. Saya ingin konfirmasi jawaban dari Bu Yamtin lah. Tadi Pak Dede, sekarang Bu Yamtin yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah berarti dari awal ya Pak ya. Jadi kalau jawaban saya dari pertama itu kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Karena dengan berakhlak di situ akan mencakup semuanya. Kalau menurut saya, karena pintar itu tidak jaminan. Ya, karena banyak di sini murid yang pintar tetapi kurang berakhlak. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset yang berharga. Dengan aset tersebut berarti kita dapat memanfaatkan gimana caranya aset itu dapat diberdayakan. Untuk yang ketiga disambung oleh Bu Ratna gitu Pak. boleh. Saya harus bahas Oke. apa ya? Ya boleh. Kalian Yang nomor berapa? Berapa ya? Tiganya berapa? Tiga atau tiga ya? Baik. Untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa gitu ya Pak Jai. Jawaban saya adalah di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Saya setuju dengan Bu Yantin, saya sependapat dengan Bu Yantin bahwasanya apa? Kita itu sekarang itu kita lebih mengutamakan pendidikan karakter, baik secara etika, moral gitu ya. Kalau pintar itu bisa kita asah, ya bisa kita asah. Tapi kalau pendidikan karakter itu benar-benar kita sebagai guru harus tahu ini anak karakternya seperti apa. Kalau misalnya sekiranya anak ini harus diperbaiki dalam seperti apa, itu benar-benar kita sebagai guru harus bisa tahu, mengenal dulu karakter anak kita seperti apa. Jadi baru setelah itu kita tahu bahwa metode apa atau apa namanya, metode yang kita akan berikan sesuai dengan karakter yang mereka miliki masing-masing gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus ya, untuk Bu Yanti dan Bu Ratna lebih ke akhlak ya, karakter gitu ya. Karena Rasul pun diutus ke dunia ini, inama buistu liutamima makarimah akhlak gitu ya. Sesungguhnya
beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya. Oke, satu lagi tanggapan dari bulan saya CGP. Nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kepentingan murid diutamakan. Contohnya pembelajaran berpihak pada murid. Jadi misalnya jangan hanya dari keinginan kita saja sebagai fasilitator, sebagai guru atau motivator, itu harus juga dengan keinginan murid. Misalkan belajarnya itu intinya seperti apa, kita pun bisa merancang pembelajaran senyaman mungkin, semangat mungkin, dan sekreatif mungkin gitu. Jadi kembali lagi kepada pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat Bulan. Terima kasih Bulan, karena sebenarnya kita memang mengajarkan sesuatu harus berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum yang kita atur sekarang ya, kurikulum merdeka ya, yang lebih berpusat pada murid. Baik, untuk saya jabarkan satu persatu yang tadi. Yang pertama, mungkin karena sebagian sudah dibacakan juga tadi ya, yang belum dibacakan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Pertama tadi bahannya bermartabat, terus semangat dalam belajar, yang berakhlak juga, berbudi pekerti, soleh-soleha. Ini hampir sama semua ya. Jadi keinginan kita itu memimpikan murid-murid yang lebih cenderung ke lebih berakhlak gitu, dan berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah murid mampu untuk menjadi penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Murid adalah objek utama atau sasaran dalam mengambil kebijakan sekolah. Murid adalah aset yang sangat berharga. Murid adalah aset yang berharga. Baik. Di sekolah kita mengutamakan anak didik yang kompeten, mengutamakan kepentingan murid seperti belajar lebih nyaman, pendidikan karakter, akhlak dan karakter, mengutamakan karakter, berkarakter juga. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar akan kebutuhan dengan manusia yang lain atau bersosialisasi. Mereka sadar betul memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Mereka sadar bahwa sebenarnya dirinya mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya memiliki potensi, berarti ya. Mereka sadar betul untuk menjadi belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Mereka harus taat dan patuh terhadap tata tertib di sekolah. Yang menerimanya kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan visi misi sekolah, untuk yakin memajukan bisa membimbing dan menuntun siswa dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Kita warga sekolah yakin bahwa menjadi pamong atau fasilitator dan motivator dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kita warga sekolah ini yakin dapat mendidik dan mengajar murid agar mendapat pendidikan yang layak dan budi pekerti yang lebih baik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini
paham bahwa akan tupoksi dan taat dengan tata tertib sekolah, tetap setiap siswa memiliki bakat karakter yang berbeda, bahwa setiap anak memiliki karakter kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi dengan minat dan bakat yang dimiliki pasti dapat berkembang lebih maksimal. Bahwa kepentingan murid disamakan berpihak pada murid, diusahakan berpihak pada murid. Baik, dari kalimat rumpang tersebut yang kita sudah buat, oke. Di sini ada visi sekolah kita. Oh iya, iya. Dari kita simpulkan dulu ya. Dari kalimat rumpun yang kita buat, kita bisa ambil kesimpulannya dalam diskusi ini apa kira-kira Bapak Ibu? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak, tadi ya, berakhlak, terus berkarakter, sampai lebih berakhlak, berbudi pekerti. Saya rasa sama ya. Nah, disiplin mungkin ya, di sini ada disiplin. Ketika kita berbicara soleh, soleha, berakhlak, ketuhanan yang maha esa, mungkin satu irisan ya sama gitu ya. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak, disiplin. Mungkin saya kembalikan lagi ke forum. Kira-kira apa? Rata-rata dari kalimat rumpang ini sama ya. Berprestasi ya, ada yang berprestasi, berakhlak, disiplin, berprestasi, bermartabat, boleh. Berbudi pekerti, berakhlak, sama nggak? Nah, maksudnya jangan sampai ada kalimat yang sama ditulis dua kali. Berakhlaknya mulia Pak. Berakhlak mulia. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, berprestasi, bermartabat, Dan berkompeten. berkompeten dan kompeten boleh. Kompetensi lah. Ya. Dalam bidangnya. Dan berkompeten dalam bidangnya. Dalam bidangnya Pak. Dalam dan berkompeten secara umum ya. Artinya ketika berkompeten sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Karena di sini ada jurusan, sesuai jurusan masing-masing. Oke, dari kalimat rumpang ini kita sepakat ya, sepakati kesimpulannya bahwa mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, berprestasi, bermartabat dan berkompeten. Berkompeten, tulisan kompeten. Betul ya?
Oke, lanjut. Terus. Oke. Yang visi sekolah yang sudah ada di SMK Negeri Batujaya, yaitu mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang memiliki keunggulan, profesional, berbudi luhur, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di era global. Kira-kira apa yang kita simpulkan tadi, apa yang kita rumuskan tadi dengan visi sekolah SMK Negeri Batujaya sudah selaras atau belum? Selaras, berbudi pekerti luhur, aman kuliah, kompeten, itu profesional. Sudah sesuai ya? Keunggulan itu ciri-ciri anak prestasi, berwawasan global itu kan Ya, mampu bersaing di era global. Ya, berarti udah sesuai, udah selaras ya. Ini misi guru penggerak, misi saya ya. Itu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, peduli terhadap lingkungan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin hampir sama juga mungkin ya. Keinginan saya dengan keinginan Bapak Ibu di sini hampir sesuai. Oke, di sini ada video filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini. Dari video tadi
sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang kita tahu. Filosofi Ki Hajar Dewantara, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tutulian daya ini, terus silakan. Ingat-ingat coba ayo Pak. Dorong dari belakang, terus dorong dari depan ya. Oke. Dari belakang di depan. Yang bikin kecil bukan. Oke. Artinya ketika yang dulu saksi namanya. Yang dulu Pak. Ki Hajar Dewantara ini adalah apa namanya, seorang filosofis pendidikan yang memajukan pendidikan khususnya di kita. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwanya pendidikan di Indonesia gitu ya. Oke, selanjutnya dari kegiatan tadi, dari pembuatan kalimat umpan, dari visi sekolah yang kita buat tadi, kita bisa merincikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Artinya dari visi yang kita buat itu, kita bisa membuat sesuatu yang bermakna buat sekolah untuk terwujudnya visi yang kita harapkan, seperti itu ya. Ya, dari kesimpulan diskusi ini, apakah diskusi ini sudah sesuai, Bapak Ibu? Inisiatif atau prakarsa perubahan, pengertian dari prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid di sekolah. Oke, terakhir sebagai penutupnya, di sini ada hitungan matematik. Kebetulan Pak Dede ada guru matematik juga. 20 ditambah 40 itu 1. 2 ditambah 5 sama dengan 1. 10 ditambah 2 sama dengan 1. Menurut Bapak Ibu, ini salah apa benar? Ada yang mau berani jawab? Ada hadiah untuk umroh? Dalam brosur. Coba Pak Dede sebagai guru matematika. Jawabannya apa, Pak? Benar, masalah berikut alasannya, Pak. 1. Ya, karena pada dirinya guru eksak itu ilmu pasti, jadi pasti jawabannya salah. Tapi kalau ada sesuatu filosofi tertentu bisa jadi benar. Kan? Tergantung pemikiran mana, dari segi mana. Jadi itu bagian guru eksak soalnya. Ini cuma matematika loh ya. Itu tanaman
kan dari guru ESA ya, dari guru matematika. Saya mau ke guru bahasa. Bahasa apa dulu? Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Sunda. Menurut Ibu, benar apa salah? Ya kalau secara Aksi ya, kalau lahirnya, batinnya. ya kalau dilihat ya 40 tambah 20 itu sama dengan 1, 10 tambah 2 sama dengan 1 ya. Karena kelanjutannya itu nanti 8 tambah 8 sama dengan 1 Pak. Alasannya 8 tambah 8 1, alasannya apa? Tunggunya itu ya? Iya. Jadinya itu Pak. Jadi gantian biar kalian yang mikir. Baik, terima kasih. Sekarang bahasa Inggris. Biasanya Miss Ratna suka ada ini tanggapan yang berbeda mungkin. Kalau dari saya lihat dari sudut pandang yang lain, saya agak sama ini cuma matematika gitu ya, bahwa secara angka iya. Tapi kalau dari hasil semua satu. Kalau kita kaitkan dengan materi hari ini, kita satu visi misi berarti ya. Ya kan? Ya kan? Kalau kita kaitkan dengan matematika ini dengan materi hari ini dengan tadi bagian katakan kita satu sekolah satu visi misi, karena dari visi misi itu kita buat dari berbagai macam argumen, dari berbagai macam opini, dari berbagai macam tes yang ada di sekolah menjadi satu visi misi. Jadi satu visi misi itu yang saya lihat. Jadi yang kita ambil sekolah dan hasilnya satu jadi harus sama. Jadi apapun itu dari berbagai macam tes yang ada di sekolah ya kita itu visi misi, satu visi misi harus sama hasilnya. Oh saya yang menjelaskan. Nanti berapapun angkanya satu, gitu. Berapa apapun minumannya Udah sastra. Oke, 20 ditambah 40, kalau saya pikir, kenapa jawabannya 1? Tergantung dari pertanyaannya, atau tergantung dari keterangannya nanti. Maksudnya harusnya kan dipertanyakan lagi. Ketika kita melihat sesuatu yang enggak logis gitu ya, pasti ada pertanyaan lagi, kenapa seperti itu ya. Sedangkan ketika di EXA, mungkin Pak Dede sama dengan saya, sama-sama matematika, jawabannya sudah jelas pasti salah ya. Tapi ketika kita rubah 20 ditambah 40 menit, jawabannya 1 jam gitu ya. 2 hari ditambah 5 hari, minggu. 1 minggu. Terus 10 tambah 2 bulan setahun. Bukan. Apa? 1 musim. Misalnya. 12 bulan. Artinya dari situ, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikir pada umumnya, lebih baik bertanya. Gitu. Jangan mau menang sendiri. Artinya seperti itu ya. Dengan penjelasannya dan cobalah untuk mengerti konteksnya seperti apa. Oke? Tapi pendapat pun sebenarnya harus diapresiasi juga. Terima kasih Bapak Ibu Debat. Mudah-mudahan kita di sini dalam tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan anak kita sesuai kodrat alam dan zamannya, dengan seperti kata Bu Ratna tadi, sesuai karakteristik siswa itu sendiri. Jangan sampai kita salah untuk mengarahkan, karena karakteristik siswa itu berbeda-beda. Mudah-mudahan kita satu visi dalam menindaklanjuti dan SMK Negeri Batu Jaya bisa lebih maju lagi dalam mencerdaskan anak didik kita. Oke, mungkin itu aja dari saya, dan diskusi ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.